warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Ratna. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu, nggih. Silakan Mas Hafiz. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Hafiz, silahkan duduk kembali. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Falco dan Rama. Falco dan Rama kemana? Sakit. Sudah berapa hari tidak masuknya? 2 hari. Sudah menjenguk ke rumahnya? Belum. Nanti kalau setelah pulang sekolah kita bersama-sama ke rumah Mas Rama dan Mas Falco, nggih. Kita doakan semoga teman kita cepat sembuh, nggih, dan bisa belajar bersama kita kembali. Terus anak-anak, sekarang hari ini jadwalnya apa hari ini? Tema berapa? Tema 3, nggih. Tadi malam Bu Ratna sudah menginformasikan, nggih. Anak-anak hari ini membawa buku catatan tema 3. Sebelum mulai pelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama terlebih dahulu, nggih. Sekarang coba Mbak Bilkis pimpin temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan ke depan. Yuk, silahkan berdiri. Silahkan duduk kembali. Terima kasih Mbak Bilkis.
keluarkan bukunya, nggih. Silahkan dibuka. Semua bawa buku, nggih? Dikeluarkan bukunya tema 3. Silahkan dikeluarkan bukunya. Ada yang tidak bawa buku? Boleh sini. Berapa 2? Gandengan sama Mas Agi, nggih. Silahkan dibuka. Silahkan dibuka halaman halaman 27. Nggih, silahkan dibaca terlebih dahulu, nggih. Silahkan dibaca. Ayo Mas, bukunya menghadap ke sini, jangan ke situ, nggih. Nggih, sudah selesai? Sekarang anak-anak biasakan nggih, setiap hari anak-anak selalu membaca buku nggih, walau hanya 5 menit, 10 menit, usahakan setiap hari sebelum masuk di dalam kelas, sebelum mengikuti pembelajaran, membaca buku terlebih dahulu. Karena apa? Untuk apa sih membaca buku itu? Kemarin untuk apa? Menambah ilmu, nggih. Jadi biasakan nggih, pokoknya setiap pagi sebelum mulai pelajaran membaca buku terlebih dahulu. Boleh buku cerita, boleh majalah, boleh komik, boleh buku pelajaran, boleh koran nggih. Pokoknya yang penting membaca, nggih, biasakan membaca. Karena kalau kita sering membaca, semakin banyak pengetahuan yang kita peroleh, nggih. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak yang kita tahu. Jadi kalau kalian pengen tahu, pengen mendapatkan ilmu yang banyak, harus selalu apa? Membaca, nggih. Sekarang silahkan dikeluarkan alat tulisnya, pensil dan penghapus. Bu Ratna punya beberapa soal, nggih. Beberapa soal ini yang akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, nggih. Silahkan latihannya dikerjakan terlebih dahulu, dikerjakan sendiri-sendiri, nggih. Ayo, Mas Adit kembali ke tempatnya dulu. Nggih. Jangan lupa dikasih nama lengkapnya di sebelah atas. Nggih, di sebelah kanan atas. Silahkan dibaca dengan teliti soalnya, dijawab mana yang kalian anggap itu yang benar.
Jangan lupa namanya ditulis nggih, nama lengkap. Nggih, nama lengkapnya ditulis di sebelah kanan atas. Nggih. Mas Hafiz namanya belum ditulis, silahkan ditulis terlebih dahulu. Dikerjakan yang teliti, soalnya dibaca terlebih dahulu. Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Dicek kembali namanya, jangan lupa, nggih. Sudah dikasih nama napa dereng? Kalau yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Sudah? Oke. Oke. Sudah selesai? Ditumpuk di sini. Sudah? Oke. Sudah selesai semua? Tinggal Mbak Zara nggih. Ya, diselesaikan dulu.
Sudah? Oke, diperhatikan lagi. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang, ada yang masih ingat? Tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemarin banyak sekali nggih yang benda-benda ada. Apa saja kemarin? Ada kursi, ada meja, ada jendela, nggih. Kalau kemarin kita belajar tentang benda, benda apa saja nggih? Benda apa saja yang ada di sekitar kita? Hari ini kita akan belajar tentang bahan pembuat benda. Nggih, bahan pembuat benda. Bahan pembuat benda itu apa saja, nggih? Setelah mempelajari pelajaran hari ini, tujuan kita nih, yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan bahan pembentuk benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyusun informasi bahan pembentuk benda dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian tentang musyawarah dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu menuliskan pengalaman melakukan musyawarah dengan tepat. Kemudian yang kelima, peserta didik mampu menentukan panjang benda dengan menggunakan satuan panjang dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengukur benda dengan alat mengukur panjang dengan tepat. Tujuan yang kita capai hari ini ada 6. Diharapkan nanti anak-anak dapat belajar yang serius, yang serius dengan sungguh-sungguh, sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini dapat tercapai dengan baik. Coba Bu Ratna tanya, apa yang kalian ketahui tentang bahan pembuat benda? Atau bahan pembuat benda itu apa saja? Apa? Ada apa saja? Ada kayu. Ada kertas. Kalau kertas itu bahan pembuat benda? Ayo, kertas. Apa? Kulit kayu. Kulit kayu, kalau kayu itu biasanya berasal dari mana kayu? Sebelum jadi kayu dibawa ke rumah, biasanya dari apa kayu? Dari pohon, gitu. Biasanya kan kalau di rumah sudah dibawa dalam bentuk kayu toh, sebelum dibawa ke rumah kan jadi pohon dulu, nggih. Jadi pohon ditebang, nggih. Nanti setelah itu di rumah kayu diolah menjadi barang peralatan apa? Peralatan rumah, peralatan di sekolah, nggih. Coba sekarang supaya kalian mudah memahami materi, Bu Ratna punya video. Nggih, dilihat dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, dilihat dulu videonya. Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam video yang 42 ini untuk membahas bahan pembuat benda dari tematika kelas 3 SDIT Ibnu Mas'ud. Selamat menyaksikan. Ya, diperhatikan dulu. Bahan pembuat benda itu sebenarnya ada banyak sekali. Namun yang ingin Pak Guru sampaikan kali ini hanya ada 4, yaitu yang pertama dari logam, yang kedua dari kaca, yang ketiga dari karet, dan yang keempat dari plastik. Untuk yang
ditambang atau digali dari dalam tanah. Logam memiliki sifat keras, kuat, penghantar panas yang baik, tidak menyerap air, dan dapat ditempa. Bahan yang termasuk logam antara lain besi, baja, tembaga, aluminium, dan emas. Logam bisa dimanfaatkan untuk membuat tiang bangunan karena sifatnya kuat, misalnya besi dan baja. Logam biasa digunakan untuk peralatan masak karena sifatnya mudah menghantarkan panas, misalnya aluminium. Aluminium dimanfaatkan untuk membuat panci, wajan, dan teko. Yang kedua, benda dari kaca. Kaca dibuat dari bahan baku pasir kaca atau pasir silika. Kaca memiliki sifat kedap air, tembus cahaya, dan mudah pecah. Kaca digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga seperti gelas. Kaca juga digunakan untuk membuat jendela, pintu, dan akuarium. Oke anak-anak, benda yang selanjutnya yaitu benda dari karet. Karet terbuat dari lateks, yaitu getah pohon karet. Getah karet diolah menjadi karet yang siap dipakai untuk membuat sesuatu benda. Karet memiliki sifat lentur, kuat, dan tidak menghantarkan panas. Karet digunakan untuk membuat alas kaki seperti sendal dan sepatu. Karet juga digunakan untuk membuat ban dan bola. Bahan pembuat benda yang terakhir yaitu bahan dari plastik. Berbagai mineral dan bahan organik seperti gas alam, batu bara, minyak bumi, batu kapur, belerang, dan silika merupakan bahan baku plastik. Plastik memiliki sifat ringan, tidak tembus air, mudah dibentuk, tidak mudah pecah, mudah terbakar, lentur, tidak menghantar panas dan listrik. Beberapa benda yang berasal dari bahan plastik, misalnya ember, gayung, sendok sayur, kantong kemasan, dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Anak-anak semua, demikian penjelasan dari Pak Guru mengenai bahan pembuat benda. Sekian dan semoga bermanfaat. Selamat belajar. Dari Pak Guru, banyak salahnya, mohon maaf. Anak-anak, setelah mengamati video tadi, apa saja sih bahan pembuat benda itu? Apa saja? Bahan pembuat benda.
Gelasnya berasal dari kaca. Kemudian piring. Piring itu juga terbuat dari kaca. Namun di rumah piring itu juga ada yang terbuat dari plastik. Kalian punya yang terbuat dari plastik? Nggih. Kalau piring yang terbuat dari kaca, seumpama kita menjatuhkan piringnya, kalau dari kaca itu kan pecah, nggih. Tapi kalau dari plastik biasanya walaupun dibanting-banting tetap ndak pecah. Terus ada lagi kotak makanan. Pernah punya kotak makanan? Gitu. Yang kalian bawa ke sekolah kalau membawa bekal, itu juga berasal dari apa? Dari plastik juga. Tempat pensil berasal dari apa? Dari plastik juga. Coba kita amati benda yang dari kaca terlebih dahulu, nggih. Ini yang kalian sebutkan tadi ada gelas, ada piring, ada kacamata, ada cermin dan masih banyak lagi. Kemudian yang dari logam. Coba kalian amati. Bu Ratna punya tempat menanak nasi, nggih. Ini dari apa, Nak? Dari logam. Logamnya yang apa tadi namanya di dalam video? Apa? Karena apa aluminium itu dijadikan peralatan memasak? Karena tahan menghantar panas. Coba kalau ibu sampean di rumah nyayur nggih, nyayur bening, masih panas. Kalian ngambilnya pakai apa? Pakai sendok atau pakai iris nggih? Nggih toh? Kalau pakai sendok atau pakai iris yang terbuat dari logam atau aluminium, kalian merasakan panasnya enggak? Tidak toh? Berarti kenapa logam itu kok bisa dijadikan untuk peralatan masak? Karena dia dapat menghantarkan panas. Benar. Terus ada lagi contohnya apa? Benda yang terbuat dari logam. Yang kalian, besi, yang kalian bawa kemana-mana. Apa coba? Yang kalian bawa kemana-mana, ke sekolah bawa, terus pergi-pergi dibawa, apa coba? Bukan, apa ayo? Sendok apa kemana-mana dibawa? Ke sekolah bawa sendok enggak? Ayo coba apa? Yang benda dari logam yang selalu dibawa untuk dibuat beli jajan. Uang itu kan ada dua, uang kertas dan uang koin. Berarti yang dari logam apa? Yang uang mana? Uang koin selalu dibawa toh. Sampean mau jajan kok bawa gitu. Pergi ke rumah teman, aku harus mampir jajan dulu Bu ke warung, juga beli uang koin. Uang koin itu juga berasal dari logam. Ada sendok tadi yang sudah kalian sebutkan. Ada paku itu juga dari logam. Ada uang 1000-an gitu. Kemudian benda dari plastik, apalagi benda dari plastik. Coba lihat aqua gelas yang dipegang Bu Ratna. Ini dari plastik. Kalau plastik itu dapat menghantar panas atau tidak? Berarti plastik kuwi cocok ndak dibuat ngambil sayur sing isik panas? Sampean kalau makan terus masih panas pakai piring plastik cocok ndak? Karena plastik itu tidak dapat menghantar panas dengan baik. Kalau mau makan terus masih panas, diusahakan memakai piring yang terbuat dari kaca, nggih. Wes kuwi dieling-eling. Kok lek mamane sampean plastik gelem piye, Cah? Lek plastik kenaan panas. Bisa bagaimana? Leder, pinter. Coba iki kok lek ada airnya kan, setelah Bu Ratna minum, terus Bu Ratna tak koreki, leder ndak? Tapi kalau
Bu Ratna minum di gelas, Bu Ratna ngorek-ngorek di bawah ini hidup naik korek. Leder enggak? Jadinya itu perbedaan nih kaca sama plastik. Kalau kaca ini juga dapat menghantarkan panas seperti logam tadi, kalau plastik tidak dapat menghantarkan panas. Dieling-eling kuwi nggih. Kalau minum kopi sampean kok taruh neng plastik ini cocok ndak? Cocoknya di mana? Di gelas. Nggih, gelasnya juga yang berasal dari kaca. Yo Mas Efriano duduke sing bagus mosok ngono. Oke, benda dari plastik, botol minum. Kalian bawa botol minum? Botol minum itu juga berasal dari plastik. Kemudian ada juga sedotan, nggih, sedotan. Ada toples, ada ember. Terus Bu Ratna punya lagi yang kalian mainkan setiap hari. Ini juga dari plastik. Mudah toh mengamati benda. Terus kemudian benda dari kayu. Yang ada di dalam kelas. Coba sebutkan apa yang dari kayu. Ada meja, ada lemari, ada kursi, ada pintu. Nggih, sudah bisa membedakan benda bahan pembuat benda? Sudah bisa? Kalau tadi sudah dari logam sudah, dari kaca sudah, dari kayu sudah, dari plastik sudah, sekarang benda dari karet. Apa coba sebutkan? Bu Ratna tak tanya, benda dari karet. Apa? Penghapus. Ada ban mobil, ban sepeda motor, ban sepeda gunung. Apalagi? Bola dari karet yang buat main voli yang bagus itu memang dari karet. Tapi kalau bola yang kalian mainkan iki sing sampean beli nang warung-warung kuwi juga dari plastik. Apalagi? Ayo, yang selalu dipakai anak perempuan nggo ngiket rambut apa jenenge? Ikat rambut. Ya toh, ikat rambut itu kalau yang itu sampean tipis-tipis beli di warung itu juga dari karet. Coba kalau di Bu Ratna punya apa saja? Ya ada ban mobil, ada sandal, nggih toh, sandal swallow kuwi cah, ada sandal Meli swallow itu juga dari karet. Apalagi? Bola kasti, bola iki. Mungkin dari penjelasan Bu Ratna tentang bahan pembuat benda ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Nggih toh? Biasanya kalau kalian itu memecahkan masalah, contohnya Bu Ratna nanti menyuruh kalian, ayo cah diskusikan tentang bahan pembuat benda. Kalian harus berkelompok. Dalam kelompok itu harus bagaimana untuk mengerjakan tugasnya? Berdiskusi, nggih toh? Berdiskusi atau melakukan musyawarah. Berarti kalau nanti Bu Ratna kan meminta kalian membentuk kelompok, nggih. Membentuk kelompok, berarti ada tugas kelompok. Kalau tugas kelompok itu dilakukan dengan musyawarah. Beda kalau dengan soal ulangan harian atau soal evaluasi, itu harus dikerjakan sendiri. Kalau berkelompok harus dikerjakan dengan temannya. Ora oleh engko Mas Agi kelompokan karo Mas Rizky, tapi engko pas mengerjakan Mas Agi arep, ayo lihat Mas Rizky sampai menemukan apa. Engko yang Mas Rizky ditutupi, ndak boleh iki nggonku dhewe. Ngono ndak boleh. Kalau kelompokan harus berdiskusi atau bermusyawarah. Coba Bu Ratna mau tanya, tujuan kita melakukan musyawarah itu apa sih? Tujuan kita melakukan musyawarah itu apa? Apa? Mengumpulkan pendapat. Ada lagi?
Mengumpulkan pendapat bersama. Apalagi? Hah? Apalagi selain mengumpulkan pendapat? Apa? Untuk mencari keputusan. Contohnya ngene. Di dalam kelas ini kan belum dibentuk ketua kelas nggih. Terus kalian bermusyawarah. Calone enek Hafiz, enek Efriano karo Rizky. Terus Efriano, Hafiz, Rizky maju ke depan. Terus ngene Bu Ratna tanya, ayo siapa yang memilih Hafiz? Ngacung, enek 5. Terus yang milih Mas Efriano ngacung, enek 20. Terus yang milih Rizky ngacung enek ada 12, nggih. Berarti kalau dalam musyawarah itu suara terbanyak harus di kapakne suara terbanyak. Contohnya kumang loh, Hafiz dapat suara 5, Rizky dapat 12, Efriano dapat 20. Siapa yang jadi ketua kelas? Hah? Mas Efriano, karena Mas Efriano memperoleh suara paling banyak. Terus Adit ngene, lho wong aku pilih Hafiz kok ketuane kelas kok milih sing Efriano. Aku mah pilih pangga Hafiz ae. Aku lek sing jadi ketua kelas Efriano ndak nurut, aku lek diomongi itu boleh ndak? Kalau kita sudah melakukan musyawarah itu loh contohnya. Fungsinya melakukan musyawarah itu mencari keputusan bersama, memutuskan. Berarti seumpama Mas Hafiz kalah, Mas Adit harus tetap menerimanya dengan lapang dada, menerima kekalahan kalau Mas Hafiz kalah. Harus menghormati kalau Mas Efriano yang jadi pemenang. Ini pengertian musyawarah itu loh. Coba dibaca. Mas Hafiz, pengertian musyawarah dibaca Mas Hafiz, yang lain mendengarkan. Musyawarah dilakukan untuk dapat menyelesaikan suatu masalah tertentu melalui keputusan bersama. Keputusan yang diambil setidaknya harus bertujuan untuk kepentingan orang banyak. Jika pengambilan keputusan bersama tidak berhasil, maka harus ada pengambilan suara terbanyak atau voting. Itu tadi. Kalau saya bingung arep jadi ketua kelas siapa, daripada udur-uduran, diadakan voting atau pemilihan suara terbanyak. Itu untuk melakukan musyawarahnya seperti itu. Terus ini apa manfaat musyawarah? Itu yang pertama, melatih kita untuk berani menyampaikan pendapat, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana, menyelesaikan masalah dengan baik, menghargai pendapat orang lain dan menciptakan rasa kebersamaan. Itu manfaat melakukan musyawarah. Terus pada saat melakukan musyawarah, sikap apa sih yang harus kita lakukan? Itu loh. Kalau kalian melakukan musyawarah dalam menyampaikan pendapat, contohnya pas kumpulan hari Minggu mau mengadakan rekreasi ke Panggul. Terus Mbak Bilkis punya ide, ayo engko aku tak bawa makanan, engko sampean sing bawa sambele, engko sampean sing banyak ikane. Mbak Bilkis ingin memberikan pendapat seperti itu. Terus yang lain menyanggah. Kalau mau menyanggah juga dengan kalimat yang sopan. Ora oleh bengok-bengok, alah mau aku Bilkis bawa panganan. Ndak boleh. Kalau menyampaikan pendapat harus dengan yang sopan, dengan yang baik, nggih, untuk menghargai temannya dalam satu kelompok. Terus yang kedua, pada saat orang lain menyampaikan pendapat, kita mendengarkan dan menghargai. Kalau pas kita berkelompok, nggih, ada kelompokan, nanti kelompokan 1, 2, 3 kelompokan, temennya berbicara, yang lain harus
Mendengarkan. Ben nyapa jajal lek sampean berbicara. Berbicara karo temanmu, terus temanmu berbicara sendiri. Sampean marah ndak? Pegel ndak? Suarane sampean mau ngomong tidak didengarkan. Merasa kecewa ndak? Nggih toh, kayak Bu Ratna ngomong, terus sampean ngobrol sendiri karo temanmu. Berarti kalian itu tidak menghargai Bu Ratna. Tapi kalau pas Bu Ratna menyampaikan materi, terus kalian duduk sing rapi, duduk sing bagus, terus nanti bertanya, Bu saya belum paham ini, Bu ini saya kok punya ini. Berarti kalian sudah menghargai pendapat, sudah menghargai Bu Ratna. Nggih. Yang ketiga, berani mengemukakan pendapat karena setiap anggota rapat diperlukan suaranya. Jika pendapat tidak disetujui harus menerima dengan lapang dada. Kalau kalian bermusyawarah terus saran yang diberikan itu tidak tepat sama ketuanya, mohon maaf Mas Adit, sarannya tidak bisa disetujui karena itu tidak berkaitan dengan diskusi kita. Mas Adit tidak boleh marah-marah, harus menerima dengan lapang dada. Nggih, Bu Ratna, coba sekarang gini, Bu Ratna punya solusi seperti ini. Contohnya Mas Hafiz, ayo kita hari Minggu pergi ke Panggul biar tempatnya dekat, tidak jauh. Terus Bu Ratna ngene, ayo kita pergi ke Malang saja, ngono nggih. Ke Malang saja, ngono. Terus Mas Hafiz ngene, maaf Bu Ratna, kalau ke Malang itu biayanya mahal, kita tidak punya uang. Terus saran dari Bu Ratna tidak bisa diterima dengan baik. Bu Ratna harus ngamuk-ngamuk apa harus menerima dengan lapang dada? Harus menerima dengan lapang dada karena saran yang diberikan oleh Mas Hafiz itu sesuai dengan kondisinya. Karena kalau ke Panggul tempatnya dekat, nggih, biaya yang dikeluarkan juga tidak banyak. Terus kemarin Minggu hari apa itu? Hari Sabtu kita sudah mengukur panjang benda, nggih. Mengukur panjang benda. Kalau mengukur panjang benda kemarin itu memakai apa? Alat ukur, nggih. Alat ukur yang digunakan apa? Penggaris dan meteran. Kalau kemarin kita hanya menentukan panjang, hari ini kita menentukan satuan panjangnya. Kalau kita mengukur panjang, biasanya satuan panjang apa yang kita gunakan? Apa? Contohnya panjang papan tulis 200 cm. Kilo ini adalah alat satuan panjang. Kalau alat ukurnya penggaris dan meteran. Biar kalian mudah memahami, Bu Ratna punya tangga satuan panjang. Coba dilihat di depan. Bu Ratna punya tangga satuan panjang. Ada yang hafal? Ini ada yang hafal? Sudah ada yang hafal? Apa? Yang pertama apa? Kilometer, terus hektometer, terus dekameter, terus meter, terus apa? Desimeter, terus sentimeter, terus milimeter. Ini sudah ada yang hafal urutannya ini? Ada yang sudah hafal? Hah? Ada yang sudah hafal? Tanpa melihat di papan tulis, ada yang sudah hafal? Belum? Tak warai Bu Ratna punya lagu untuk menghafalkan ini, biar kalian lebih hafal. Begini lagunya, didengarkan. Kilometer, hektometer, iya, oh. Pernah dengar apa enggak? Pernah?
Pernah dengar toh? Pernah dengar apa belum? Coba ada yang ingat lagu ini dikaitkan dengan ini, ada yang bisa? Coba bagaimana? Bagaimana? Ayo. Ada yang hafal? Ada yang hafal enggak? Belum ada yang hafal? Bu Ratna punya itu biar kalian lebih hafal, suaranya jelas. Ayo, bagaimana, ada yang hafal atau belum? Coba nggih didengarkan nggih, didengarkan ben hafal nggih. Kilo, hekto, dekameter, iya oh, desi senti, milimeter, iya oh, turun ke bawah lalu ke bawah, itu dikali, naik ke atas terus ke atas, itu dibagi. Hafal enggak? Coba bersama-sama nggih. Yo, 1, 2, 3. Kilo, hekto, dekameter, iya oh, desi senti, milimeter, iya oh, turun ke bawah terus ke bawah, itu dikali, naik ke atas terus ke atas, itu dibagi. Bisa? Coba tanpa Bu Ratna kalian bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Bukan seperti itu. Kilo, hekto, dekameter, iya oh, desi senti, milimeter, iya oh. Ayo ulangi. 1, 2, 3. Kilo, iya oh, desi senti, milimeter, iya oh. Terus turun ke bawah lalu ke bawah, naik ke atas terus ke atas, itu dibagi. Kan penak toh ngiling-ngilingnya sampean malian kilo hekto karo kok di rumah sampean karo jalan pulang kilo hekto dekameter, iya oh, desi senti, milimeter, iya oh, turun ke bawah lek jalannya yang rumah yang bawah, turun ke bawah lalu ke bawah, itu dibagi, naik ke atas lalu ke atas, itu dibagi. Apa enggak? Hafal enggak? Bisa enggak? Coba tanpa melihat catatannya Bu Ratna tak ilangi. Coba bareng-bareng lagunya Bu Ratna le marai kumang yo. 1, 2, 3. Hekto, dekameter, iya oh, desi senti, milimeter, iya oh. Terus lalu ke atas, itu dibagi. Si pinter. Itu cara mudah mengikat satuan panjang. Sampai ben ojo lali-lali ae nggih, ben tahu urutane nggih. Terus Bu Ratna punya soal seperti ini. Panjang mobil Ayah Dayu, panjang mobil Ayah Dayu, kita hapus dulu nggih. Saya tak hapus dulu. Panjang mobil Ayah Dayu berapa itu? 4.
Panjang mobilnya 410. Terus iki satuane panjang sentimeter. Terus Bu Ratna minta ubahlah ke satuan panjang meter. Nggih toh? Kalau begini kan 410 ini kalau dijadikan sentimeter semua berasal dari mana? Gini kan 400 cm ditambah 10 cm ya toh? Dari tadi nggih dijelaskan kalau naik tadi dibagi apa dikali? Dibagi berapa? 10. Kalau turun dikali 10. Bu Ratna punya 400 cm iki. Terus dijadikan yang meter. Naik apa turun? Hah? Ke sentimeter ke meter, naik atau turun tangga? Naik. Karena di sini iki lho, Cah. Iki sentimeter, di sini Bu Ratna punya 400. Ya toh? Punya 400 cm, nggih toh? Dalam nggih nanti nggih. Bu Ratna punya 400 cm, nggih. Kalau ke meter berarti naik berapa tangga? 2 tangga, coba dihitung. 1, 2. Mang kalau naik 1 tangga dibagi 10 berarti 400 iki lah. Pinter. Kalau sentimeter, contohnya Bu Ratna 4 cm berapa desimeter? Berarti naik 1 tangga dilangi 1 berarti kali 40. Terus kan iki ya, kalau ke desimeter jadi 40. Kalau 400 cm ke meter berarti nulis dilangi jadi gitu. Terus di sini berarti bagaimana? Di sini berarti 4 meter 10 cm ke meter iki bisa dibagi atau enggak? 10 dibagi nolnya 1 atau tidak? 1 atau 2 nolnya? Tapi kalau naik ke meter tadi kan nolnya dilangi 2, nggih? Berarti enggak bisa, harus gini aja sudah 10 cm. Berarti jawabannya ini. Kalau Bu Ratna punya soal lagi seperti ini. 520 cm. Berapa meter? Kira-kira jawabannya berapa? Hah? Berapa? 5 meter ditambah 20. Yang 500 iki kan maunya kan gini toh. 500 cm ditambah 20 cm gitu toh. 500 jadi 5. Nggih? 20-nya toh tetap, nggih? Ada pertanyaan? Nggih, kalau ndak ada kita lanjut, nggih. Ada yang dijelaskan Bu Ratna tadi seperti di papan tulis 410 cm, terus itu dijumlahkan 400 cm ditambah 10 cm, jadinya 4 meter plus 10 cm. Dari penjelasan Bu Ratna, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sekarang kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Ratna ingin kalian membentuk, karena hari ini hanya 10 nggih? 10 anak toh? Nggih, 10 anak kita bentuk jadi 3 kelompok. Yang sekelompok 1 ada 4 anak,
kelompok 2 3 anak, kelompok 3 jadi 3 anak. Di sini Rizky, Agi, Adit, Iki jadi kelompok 1 nggih. Terus 1 2 3 jadi kelompok 2, 1 2 3 jadi kelompok 3. Sekarang silahkan bergabung dengan teman satu kelompoknya. Silakan bergabung. Sudah. Mas Rizky di sini, Mas Adit kene. Apa ning kono cedak kono ndak apa-apa, di sebelah sini. Di sini ndak apa-apa. Kene loh Mas Adit sini loh Mas. Nah, sudah. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Sudah? Nggih. Sudah didengarkan? Sudah? Lek sampean ndak diem, Bu Ratna mau menjelaskan. Bu Ratna sik nunggu sampean diem dulu. Sudah? Didengarkan nggih? Diperhatikan Bu Ratna dulu, kabeh madepnya Bu Ratna nggih. Di sini Bu Ratna punya LKPD nggih. LKPD ini akan Bu Ratna bagikan satu kelompok, semua dapat satu-satu nggih. Semua pegang satu-satu. Tapi dalam mengerjakan LKPD ini dikerjakan secara berkelompok, satu kelompok dengan temannya nggih. Terus dilihat dulu. Di sini ada nama anggota kelompok, paling atas di sini ada nama anggota kelompok nggih. Ditulis nama lengkapnya satu kelompoknya sendiri-sendiri nggih. Ditulis iki kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 nggih. Sudah paham? Nggih, nanti dalam mengerjakan tugasnya nanti Bu Ratna pandu. Sekarang Bu Ratna bagikan, langsung kalian isi nama kelompoknya nggih. Ditulis nama lengkapnya. Silakan ini. Paling depan ditulis semua nama kelompoknya. Sudah? Silahkan ditulis nama anggota kelompok di dalam kotak yang telah disediakan. Yo, silahkan ditulis nama kelompoknya. Sudah? Sudah? Yo, nama satu kelompok silahkan ditulis. Oke, nama lengkapnya. Semua sudah mendapat LKPD nggih? Sudah mendapat semua? Sudah. Untuk mengerjakan LKPD 1 menunggu petunjuk dari Bu Ratna dulu nggih. Kalau sudah selesai menulis nama semua nanti Bu Ratna akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya.
Sudah, kelompok di sini sudah? Nama anggotanya sama seperti tadi yang sudah ditulis. Siapa saja namanya? Sudah? Sudah selesai menulis nama anggota? Setelah selesai, dibuka halaman selanjutnya. Sudah? Dibuka halaman kedua. Di situ juga ada nama anggota kelompok. Silahkan ditulis sesuai dengan nama anggota kelompoknya tadi siapa saja. Sudah? Sudah, Mas? Oke. Sudah? Awas jatuh, Mas. Mas Rizky. Sudah? Sudah? Sudah selesai menulis nama anggota kelompoknya? Apa? Sobek enggak apa-apa. Sudah? Nggih. Kalau sudah selesai, nggih. Sekarang karena waktunya sudah istirahat, istirahat dulu. Setelah istirahat nanti kita lanjutkan lagi, nggih. Nanti setelah istirahat, nggih, setelah istirahat masuk dan berkumpul dengan teman satu kelompoknya lagi, nggih. Nggih, sekarang boleh istirahat terlebih dahulu. Nggih, boleh istirahat, boleh istirahat. Boleh istirahat.